Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah Minggu tanggal 14 April tahun 2024 di Minggu Misericordias Domini tertulis dalam Mazmur pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Doa pada malam hari untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka, ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema dalam ibadah Minggu saat ini adalah cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Saudara yang terkasih, mengawali khotbah ini, saya ingin menyampaikan sebuah kisah situasi setelah masa-masa perang di Korea. Selama perang Korea berlangsung, ribuan anak yang masih kecil menjadi yatim piatu karena ditinggal mati oleh orang tua mereka. Banyak badan sosial yang berusaha untuk memberi mereka makan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Para pekerja di salah satu badan sosial itu memperhatikan bahwa meskipun anak-anak itu dicukupi kebutuhan fisiknya, tetapi mereka masih tetap merasa sangat gelisah di waktu malam. Semua usaha untuk menenangkan mereka tidak membawa hasil sama sekali. Akhirnya salah seorang pekerja melontarkan gagasannya demikian. Setiap anak diberi sepotong roti tambahan pada saat mereka merebahkan diri di atas tempat tidurnya. Sebagian besar di antara pekerja yang lain tidak setuju, sebab mereka menganggap bahwa hal itu bukan hal yang terbaik. Mereka berpikir bahwa dengan memberikan tambahan sepotong roti, tidak akan dapat menolong anak-anak itu. Memang pada kenyataannya, anak-anak itu tidak lapar, dan sebagian besar di antara mereka tidak makan roti, tetapi hanya menggenggamnya sepanjang malam. Namun sepotong roti dalam genggaman ternyata membawa pengaruh yang sangat luar biasa. Anak-anak itu dapat beristirahat dengan tenang. Kemudian pekerja tadi menerangkan hal itu sebagai berikut. Anak-anak ini telah lama kehilangan pengharapan, sehingga meskipun kebutuhan makan mereka dipenuhi, mereka tetap tidak mempunyai kepercayaan bahwa mereka akan dapat makan besok paginya. Sepotong roti di tangan meyakinkan diri mereka bahwa akan ada banyak makanan untuk dimakan pada hari berikutnya. Jemaat dikasihi Tuhan, bukankah kita juga sering berlaku seperti anak-anak itu? Merasa gelisah, merasa khawatir dalam hidup ini,
merasa takut untuk melewati masa-masa sulit di tengah kehidupan kita. Demikian halnya yang kita lihat lewat firman Tuhan saat ini di Minggu Misericordias Domini, yang berarti bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Lewat firman Tuhan saat ini kita ingin merenungkan bagaimana Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu, yang penuh dengan cinta kasih itu, penuh rahmat dan segala kasih karunia, menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah semua ciptaannya, terlebih di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Tuhan yang telah menciptakan kita, Dia jugalah Tuhan yang selalu menyertai kita, memelihara kita, mencukupkan segala yang kita butuhkan. Jemaat yang terkasih, sejajar dengan hal itu, lewat khotbah minggu ini, kita merenungkan dari apa yang tertulis dalam Mazmur pasal yang keempat ini, yaitu sebuah Mazmur dari Daud, yang merupakan sebuah doa di tengah kehidupannya, dikala dia mengalami pergumulan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini begitu sering dinyanyikan dalam ibadah sebelum umat Israel tertidur. Hal ini menjadi sebuah perenungan dalam kehidupan umat saat itu, untuk semakin merenungkan bagaimana Tuhan yang telah memelihara kehidupannya di sepanjang hari. Sehingga tepatnya dikala tiba malam hari, maka setiap orang hendaknya mensyukuri atas segala karunia Tuhan dan penuh keyakinan bahwa Tuhan juga akan menyertainya ketika pagi telah tiba. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lewat Mazmur ini kita dapat memahami bagaimana situasi kehidupan Daud yang tak terlepas dari beragam pergumulan. Sejak ia masih menjadi gembala kambing domba milik ayahnya, ia selalu mengalami beragam kesusahan. Dikala ia menggembalakan kambing domba milik ayahnya itu, ia harus menjaga kawanan kambing dombanya dari para pencuri dan dari binatang buas. Namun Tuhan selalu menyertai Daud di tengah-tengah pekerjaannya sebagai seorang gembala. Terlebih ketika Tuhan merancangkan Daud menjadi raja di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, Daud juga menghadapi beragam pergumulan. Ia harus menghadapi Goliat, panglima perang bangsa Filistin itu. Lalu setelah ia menjadi seorang raja, ia juga harus menghadapi Saul yang iri hati dan benci kepadanya, di mana ia harus melewati beragam tantangan oleh karena tingkah laku Saul yang selalu merancangkan hal yang jahat kepada Daud. Di samping itu juga Daud harus menghadapi perilaku anaknya sendiri, Absalom, yang benci kepadanya, bahkan yang berupaya untuk mengkudeta kerajaan Daud pada masa itu. Sungguh begitu berat beban hidup yang dialami oleh Daud. Namun di tengah situasi itu, Daud merasakan bagaimana Tuhan selalu menyertai hidupnya, selalu memelihara kehidupan Daud, dan Tuhan selalu mencukupkan segala yang dibutuhkan oleh Daud di dalam kehidupannya. Dalam Mazmur ini, kita dapat melihat bagaimana seruan orang percaya tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Di dalam doanya, Daud berseru kepada Tuhan, "Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku." Dalam seruan ini, Daud meyakini dan sungguh menyadari bahwa hanya Tuhanlah sumber pertolongannya. Hanya Tuhanlah yang sanggup membenarkannya. Hanya Tuhanlah yang sanggup melepaskan dia dari beragam kesesakan. Dan hanya kasih Tuhanlah yang sanggup memberikan yang terbaik atas kehidupan Daud. Seruan Daud adalah seruan yang lahir dari iman yang sungguh. Kesadaran dalam dirinya bahwa ia tak mampu melakukan apa-apa tanpa
perlindungan, dan kekuatan dari Tuhan. Di tengah situasi yang sulit, Daud melihat begitu banyaknya orang-orang munafik, orang-orang yang cinta dengan kejahatan, orang-orang yang mencintai hal-hal yang sia-sia dan yang mencari kebohongan itu. Tetapi di tengah situasi itu, Daud yakin Tuhan tidak akan pernah mempermalukan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Daud begitu yakin bahwa dia tidak akan dipermalukan dengan perilaku orang yang jahat itu. Sehingga dengan tegas Daud mengatakan, "Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya." Saudara yang terkasih, di sini kita menemukan sungguh teguh iman dan pengharapan Daud. Ia berani berkata, "Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya." Di tengah situasi hidup kita saat ini, kita dituntun untuk berlaku seperti Daud di tengah kemelut yang kita alami, agar kita selalu berseru kepada Tuhan. Kadang-kala di tengah kehidupan ini, oleh karena beragam pergumulan, kita merasa kesal, bahkan marah. Dan begitu sering, kemarahan itu membuat kita jatuh dalam dosa. Namun, lewat firman Tuhan di sini, mengingatkan kita agar kita mampu mengendalikan diri kita. Agar jangan marah dengan situasi hidup yang kita alami. Jangan kesal, bahkan menyalahkan Tuhan atas semuanya itu. Jangan sampai oleh karena beragam kesusahan itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Tetapi berdoalah, berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetaplah diam. Saudara yang terkasih, inilah hal yang perlu kita lakukan seperti Daud di dalam kehidupan kita. Menyerahkan semuanya apa yang kita gemuli kepada Tuhan, dengan berdoa dan yakin bahwa seruan kita akan Tuhan dengarkan. Lalu selanjutnya, Daud juga mengingatkan ketika Tuhan telah mendengarkan doa kita agar sebagai orang yang sungguh-sungguh tahu untuk bersyukur, agar kita memberikan persembahan yang terbaik. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Saudara yang terkasih, mempersembahkan korban yang benar tentunya adalah salah satu wujud bentuk dari iman orang yang percaya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Demikian juga selaku orang percaya, hendaknya kita tahu bersyukur, mensyukuri apa yang telah kita terima itu, bahkan mensyukuri ketika Tuhan telah mendengarkan doa kita. Sekalipun mungkin apa yang kita harapkan itu belum kita peroleh, namun kita harus bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab demikianlah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sukacita yang sempurna pasti akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan umat yang percaya kepadanya. Dan Daud menyaksikan bagaimana sukacita itu Tuhan nyatakan dikala cahaya wajah Tuhan menyinari setiap orang yang berserah kepadanya. Kadang-kadang di tengah situasi hidup, banyak orang yang ragu, banyak orang bertanya-tanya seperti dikatakan dalam ayat yang ke-7 ini. Banyak orang berkata siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita. Banyak orang yang berputus asa, yang merasa bahwa pergumulannya tak akan pernah berlalu dari hidupnya. Namun, Daud berkata, "Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan." Sekalipun Daud bergumul, namun dia berharap agar cahaya wajah Tuhan menyinari dia. Demikian halnya dengan kita semua dalam kehidupan ini. Ketika situasi sulit datang menerpa hidup kita, pintakanlah kepada Tuhan agar cahaya wajah-Nya menyinari kita. Ini merupakan bukti tanda kasih setia, berkat Tuhan yang dilimpahkan dalam kehidupan orang berserah kepadanya. Cahaya wajah Tuhan merujuk kepada penyertaan-Nya, merujuk kepada berkat Tuhan, merujuk kepada kasih karunia dan perlindungan-Nya. Tanpa cahaya wajah Tuhan, maka kita tidak akan mampu melewati
dan memenangkan beragam pergumulan dalam hidup ini. Hanya lewat cahaya wajah Tuhan yang menyinari kita. Hal itulah yang akan membuat kita berjalan di jalan yang rata, berjalan bersama Tuhan, melewati semuanya dengan penuh sukacita. Sukacita itu juga ditunjukkan dalam ayat yang ke-8. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Saudara terkasih, hal ini merupakan gambaran dari situasi bangsa Israel yang saat itu ketika mereka menuai hasil apa yang telah mereka tanam selama ini. Mereka sangat bersukacita. Namun di sini Daud menyaksikan lebih dari sukacita dari orang-orang yang beroleh kelimpahan gandum dan anggur. Sukacita yang ia rasakan sungguh melampaui semua itu. Jemaat Tuhan, kelimpahan gandum dan anggur merujuk kepada suatu kebahagiaan secara jasmani, kekayaan, nama baik, dan kehormatan. Tetapi di atas semua itu ada sukacita yang lebih sempurna, yaitu ketika Tuhan menyertai hidup kita. Itulah sukacita kita. Apa artinya gandum dan anggur yang berlimpah jika Tuhan tidak menyertai kita? Namun sekalipun kita mengalami situasi sulit dalam hidup ini, atau mungkin juga kehidupan kita belum seperti orang lain, namun yakinlah bahwa pertolongan Tuhan tak akan pernah berhenti. Sukacita itu akan selalu menjadi milik kita. Ketika cahaya wajah Tuhan menyinari kita, maka di sanalah kita menemukan sukacita yang sejati. Maka dengan demikian, dengan tulus ikhlas dan dengan penuh kesungguhan, Daud berkata, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudara yang terkasih, kiranya lewat firman Tuhan saat ini memberikan kekuatan dan semangat bagi kita, keyakinan yang sempurna bahwa Tuhan selalu mendengarkan seruan kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan selalu melindungi kita dan mencukupkan segala yang kita butuhkan. Biarlah kita berlaku seperti Daud, hidup yakin dan berserah hanya kepada Tuhan, bertekun dalam doa dikala kita menghadapi beragam kesusahan dalam hidup ini. Bahkan sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, namun kita tidak akan pernah ragu, tidak akan pernah takut, sebab Tuhan selalu menyertai kita, memberikan sukacita yang sempurna bagi kita. Bahkan lebih daripada sukacita, nah baik kehormatan dan kekayaan melebihi kelimpahan gandum dan anggur. Kiranya kita sebagai orang yang percaya sungguh-sungguh bermohon, berseru kepada Tuhan, biarlah kiranya cahaya wajah Tuhan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyinari kita. Sebab itulah yang kita dambakan, itulah yang kita inginkan. Cahaya wajah Tuhan menyinari kita sekarang dan untuk sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih setiamu di tengah dunia ini dan di dalam kehidupan kami, yang selalu menyertai kami, memberikan yang terbaik bagi kami. Itulah gambaran cahaya wajah Allah yang menyinari kehidupan kami di sepanjang waktu. Tuntun kami ya Tuhan, agar selalu yakin dan percaya atas segala rahmat dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Amin.